warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonkah. Terima kasih teman-teman, support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini saya merawat teman-teman ya, bahan bonsai kelapa gading oren teman-teman, yang saya program sejak tunas, mendapatkan tunas masih kuncup teman-teman ya, sekitar berumur 1 bulan. Dan ini juga salah satu bahan konten pertama saya teman-teman. Saat itu masih full sabut, hanya saya buka kulit bagian terluar yang keras itu teman-teman. Dan alhamdulillah ini teman-teman sudah lebih 1 tahun teman-teman ya, umurnya sekitar 14 bulan. Bahan ini masih tetap subur teman-teman ya, awet. Teman-teman bisa teman-teman lihat teman-teman ya, maaf teman-teman, kamera saya masih amatir teman-teman. Dan ini saya hanya merekam sendiri teman-teman ya, dan saya ingin memperlihatkan teman-teman program akar teman-teman ya, agar bahan ini tidak hidup segan mati tak mau teman-teman ya, agar kita membuat bonsai kelapa itu tidak hanya selalu berkutat dengan tunas kelapa yang baru teman-teman ya, dengan baru muncul akarnya sudah kita pamer-pamerkan, lalu kita ekspos, dan akhirnya hidup segan mati tak mau, ujung-ujungnya mati teman-teman ya. Dan kita kembali membuat bonsai kelapa dari tunas yang baru. Jika seperti itu teman-teman, 1000 hektar tunas kelapa habis bibitnya hanya untuk kepentingan kita membuat bahan bonsai kelapa teman-teman ya, belum menjadi bonsai dia sudah mati karena kita memprogram akarnya terlalu terburu-buru teman-teman ya, tergesa-gesa untuk mengekspos akar dan membersihkan akar serabut. Ini teman-teman, saya mengekspos akar ini belumlah ekspos total teman-teman ya, ini baru saya buka groundingnya teman-teman. Dan ini sekitar 3 bulan lalu akar serabut sudah saya buka teman-teman ya, maksudnya sabut kelapa saya buka yang sudah lapu itu teman-teman. Sepertinya ada juga saya buatkan kontennya. Dan ini teman-teman bisa lihat ini akar serabut belum satu pun saya membersihkannya teman-teman ya. Bahkan ini teman-teman bisa lihat ini ada akar-akar serabut yang baru akan tumbuh teman-teman ya. Nah, itu maaf teman-teman tidak kelihatan. Nah, ini akar serabut baru tumbuh kembali teman-teman ya. Untuk itu maka dari itu bahan ini alhamdulillah tetap bertumbuh segar dan subur teman-teman. Ini daun sedikit menguning teman-teman karena ada efek kutu putih teman-teman ya, namun alhamdulillah sudah ditangani. Dan inilah salah satu penyebab bahan bonsai kelapa itu tidak bisa rimbun teman-teman ya, karena serangan hama kutu putih. Hama kutu putih ini, nah ini teman-teman, ini bercak-bercak kuning ini adalah efek dari kutu putih teman-teman ya. Dan lihat teman-teman ini ciri-ciri daun pohon kelapa yang pecah daunnya itu tidak buatan teman-teman, itu di situ ada renggangannya, dan ini sudah ada lidinya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bahan ini sudah hampir full pecah daun teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat program akarnya teman-teman ya. Satupun akar serabut tidak ada yang saya buang teman-teman, karena menjaga untuk agar bahan ini subur teman-teman ya, agar bahan ini tetap hidup umur panjang teman-teman ya. Jika kita membuang akar serabut ini, membersihkan akar serabut ini untuk tampilan yang lebih rapi, lebih cantik katanya teman-teman. Namun apa gunanya teman-teman ya, jika setelah kita buat bahan ini rapi, cantik, namun bahan ini segera mati perlahan teman-teman ya, lalu kita kembali lagi membuat tunas kelapa dari baru bahan bonsai. Itulah sebabnya ini teman-teman. Saya tidak buru-buru membersihkan akar serabut teman-teman ya, agar bahan ini awet berumur panjang. Rahasia untuk membuat bonsai kelapa itu awet umur panjang teman-teman, bukan pada media tanamnya yang besar teman-teman ya. Rahasia trik agar bahan pohon kelapa kita ini, bahan bonsai kelapa kita ini berumur panjang itu hanya tergantung pada akar serabut teman-teman ya. Meskipun media tanamnya hanya kita berikan sedikit teman-teman, namun jika akar serabut mampu mencari nutrisi teman-teman, akar serabut ini tidak manja, insya Allah bahan ini akan awet berumur panjang teman-teman ya. Hanya hama dan faktor cuaca yang akan bisa membunuh bahan ini. Namun jika akar serabutnya tidak manja teman-teman, mampu mencari nutrisi teman-teman, kelapa ini
adalah jenis pohon yang tidak manja teman-teman ya. Dia bisa hidup di media apa saja teman-teman ya, bahkan di tanah pasir pun dia bisa hidup, di pegunungan, di tepi pantai dia bisa hidup teman-teman ya. Untuk itulah kita menjaga akar serabut agar tidak terlalu dini dibersihkan teman-teman ya. Nanti ada saatnya kita membersihkan akar serabut ini jika dia sudah betul-betul tua teman-teman. Baiklah teman-teman, berhubung ini saya merekam video sendiri teman-teman karena putra-putri saya sedang liburan teman-teman. Maaf ini terlalu dekat teman-teman ya. Dan ini kita lihat teman-teman, ini ada sedikit tapis teman-teman ya. Sedikit pelapis yang saya tinggalkan, sengaja saya tinggalkan agar bahan ini pelepah termudahnya ini teman-teman seimbang terlebih dahulu dengan pelepah yang tuanya ini teman-teman. Makanya saya biarkan ini separuh teman-teman ya. Ini tips juga teman-teman untuk mengontrol pertumbuhan daun. Ini sudah bisa kita membuangnya teman-teman ya. Dan ini karena sayat ekstrim teman-teman, ada sedikit lecet teman-teman. Nah ini menghitam ini teman-teman. Maaf tidak kelihatan teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini menghitam bukan karena tersayat teman-teman ya. Ini saat dia putih, dia dimakan hama, memar teman-teman ya. Untuk itu ini segera kita buang teman-teman. Kita kontrol pertumbuhan tapisnya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini bahan bonsai kelapa saya perlihatkan dari dekat teman-teman ya. Karena ada beberapa waktu lalu yang berkomentar suruh mendekatkan arah kamera ke arah bonggol. Dan saya sempat dibandingkan dengan konten kreator bonsai kelapa yang kondang teman-teman ya. Namun setelah saya lihat teman-teman, tidak bisa dibandingkan teman-teman ya. Style bonsai kelapa saya tidak culun teman-teman ya. Style bonsai kelapa saya ini ekstrim teman-teman. Dengan sayat ekstrim agar pelepah ini tidak kuncup teman-teman ya. Cukuplah tunas kelapa yang berumur 1-2 bulan saja yang kuncup teman-teman. Jika dia sudah lebih berumur 3 bulan ke atas, bahkan tahunan, jangan sampai pelepah ini kuncup teman-teman ya, apalagi sepi daun teman-teman. Oke teman-teman, kita sehat teman-teman. Maaf teman jika tidak terlihat, ini saya hanya sendiri teman-teman, tidak ada kameramen saya. Dan maaf teman-teman ya, saya belum bisa mengedit video teman-teman. Ini murni tutorial teman-teman ya. Saya berbagi pengalaman dan pengetahuan teman yang saya punya teman. Ini salah satu membuat pelepah ini mekar teman-teman ya. Berdaun rimbun, tidak kuncup teman-teman ya. Terlihat teman-teman. Ini bisa kita belah sedikit teman-teman ya, agar kita mudah menariknya teman-teman. Dan ini teman-teman program akar seperti ini teman-teman, wajib tahu teman-teman ya. Bahkan sang senior pun wajib tahu ini teman-teman, agar tidak selalu membuat bahan bonsai kelapa dari tunas teman-teman ya. Sepertinya cukup teman-teman, cukup keras maksudnya teman-teman. Ini bisa kita sayat teman-teman ya. Ini kita tarik teman-teman ya. Jika keras teman-teman, kita pergunakan tang teman-teman ya. Ini ada tang teman-teman. Jangan takut sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim tidak akan membunuh bahan bonsai kelapa kita. Yang sering membunuh bahan bonsai kelapa kita ini teman-teman karena gagal akar teman-teman ya. Karena akar serabut tidak mampu bekerja teman-teman. Terlebih jika saat nutrisi di dalam batoknya itu sudah habis teman-teman. Dan akar serabut terbiasa manja teman-teman. Terbiasa bergantung hidupnya pada nutrisi bawaan batoknya teman-teman. Itulah penyebab bahan bonsai kelapa yang kita program itu tidak berumur panjang teman-teman ya.
saat habis nutrisi di dalam batoknya, akar serabut tidak mampu bekerja dan dia akan mati perlahan, teman-teman. Lalu kita kembali lagi membuat bahan bonsai kelapa dari awal. Jika seperti itu, teman-teman, ratusan hektar kebun kelapa akan habis bibitnya, teman-teman ya, hanya untuk kepentingan membuat bahan bonsai kelapa. Maaf teman-teman, ini adalah salah satu tujuan saya membuat konten, ingin menunjukkan teman-teman ya bahwa bonsai kelapa itu bukan hanya tunas kelapa yang dipercantik, teman-teman ya. Seperti ini belumlah layak kita sebut bonsai kelapa, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini masih ada daun tunas kelapa yang teman, ini masihlah tunas kelapa, teman-teman ya. Dia baru akan belajar menjadi pohon kelapa, teman-teman. Oke teman-teman, untuk ini kembali ke akarnya, teman-teman. Ini kita lihat akar, teman-teman ya. Akar ini bisa kita pilih akar-akar serabut yang sudah tua saja, teman-teman ya. Berhubung ini ada akar serabut yang baru akan tumbuh kembali, teman-teman. Ini teman-teman ya, ini putih-putih, ini akar serabut yang akan baru tumbuh kembali. Dia akan segera mencari nutrisi, teman-teman ya, agar bahan ini awet, umur panjang, tahan lama, teman-teman. Kita jaga akar serabut yang baru tumbuh ini, teman-teman, dan kita tetap memberikan nutrisi meskipun hanya kita balut dengan akar kadaka ataupun akar pakis sarang burung dan sabut kelapa. Untuk menjaganya agar sedikit cantik, teman-teman, kita balut di luarnya dengan kain basah. Baiklah teman-teman, cukup segitu dulu tips kali ini tentang perawatan bonsai kelapa. Terima kasih supportnya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.